والإيمان بالنور والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alif Nun. Nama lengkap Ja'far adalah Ja'far bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib bin Hashim, bin Abdu Manaf bin Qusay, bin Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah. Rasulullah memberinya nama kunyah yaitu Abu Turab. Ayahnya Abu Thalib, beliau adalah salah seorang pembesar Quraisy dan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ja'far lahir dari keturunan Bani Hashim, 20 tahun sebelum Bi'tsah di Thaifah dan berasal dari kabilah Quraisy. Ia adalah putra ketiga, dan kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far dibesarkan oleh pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Terdapat kemiripan antara Ja'far dan Nabi Muhammad, baik dalam rupa maupun sifat yang dimiliki. Seperti yang disebutkan dalam hadits Tirmidzi 3698 tentang kemiripan antara Ja'far dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupamu menyerupai rupaku dan tingkah lakuku. Dalam hadits ini terdapat suatu cerita. Abu Isa berkata, hadits ini adalah hadits Hasan Sahih. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi, telah menceritakan kepada kami Ubay dari Israel seperti di atas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3698. Di kalangan Bani Abdi Manaf, ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seringkali orang salah menerka. Mereka itu adalah 1. Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai saudara sesusuannya. 2. Qutsam ibnul Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazin bin Hashim, kakek Syafi'i. 4. Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudara Ali bin Abi Thalib. 5. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Beliau ini paling mirip dengan Rasulullah, di antara mereka berlima. Ketika ayahnya mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi, terpaksa pengasuhannya di masa kecil dialihkan ke pamannya Abbas bin Abdul Muthalib hingga ia dewasa. Ayahnya Abi Thalib termasuk bangsawan Quraisy dan mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Ia pernah mengalami keadaan sangat kritis saat kemarau panjang. Tanaman mati karena kekeringan dan banyak orang terpaksa memakan bangkai. Di saat paceklik seperti ini, biasanya tidak ada yang menaruh perhatian untuk meringankan beban Abu Thalib di kalangan Bani Hashim selain Abbas dan Muhammad bin Abdullah. Muhammad berkata kepada Abbas, "Wahai paman, saudara paman yaitu Abu Thalib memiliki tanggungan yang sangat banyak. Sebagaimana yang paman saksikan, seluruh masyarakat kini sedang ditimpa musibah berupa kemarau panjang dan paceklik yang mengakibatkan banyak orang kelaparan. Marilah kita pergi ke rumah Abu Thalib, saudara paman. Kita ambil alih sebagian tanggungannya untuk meringankan beban keluarganya. Aku mengambil anaknya seorang, dan paman mengambil pula anaknya yang lain. Agaknya dengan begitu, cukup besar artinya untuk meringankan bebannya." Abbas berkata, "Usulmu sangat bagus. Engkau betul-betul membangunkanku untuk kebajikan. Marilah kita pergi." Mereka pun pergi ke rumah Abu Thalib. Lalu berkata, "Kami datang hendak meringankan beban Anda yang berat. Izinkanlah kami membawa sebagian anak-anakmu tinggal bersama kami sampai masa sulit yang mencekam seluruh masyarakat ini reda kembali." Abu Thalib berkata, "Boleh saja, asal kalian tidak membawa Aqil." Aqil adalah anak laki-laki Abu Thalib yang tertua. Muhammad bin Abdullah mengambil Ali bin Abi Thalib lalu digabungkannya dalam keluarganya. Sedangkan Abbas membawa Ja'far bin Abi Thalib dan digabungkannya pula dalam keluarganya. Ali tetap tinggal bersama Muhammad bin Abdullah sampai Allah mengutusnya menjadi rasul dengan agama yang hak. Dan, Ali tercatat sebagai pemuda yang pertama-tama masuk Islam. Sementara Ja'far tinggal bersama paman Abbas hingga dewasa, lalu dia masuk Islam. Ja'far sejak dini diasuh oleh pamannya Abbas hingga ia dewasa, lalu kemudian dia masuk Islam. Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya, Asma bin Umais menerjunkan dirinya dalam kendaraan Islam sejak awal. Keduanya menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar Siddiq sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arkam. Pada tahun ke-7 Hijrah,
kedua suami istri itu meninggalkan Habasyah dan hijrah ke Yasrib. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari Khaybar. Beliau sangat gembira bertemu dengan Ja'far sehingga karena kegembiraannya beliau berkata, "Aku tidak tahu mana yang menyebabkan aku gembira, apakah karena kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far." Kedatangan Ja'far bin Abi Thalib di Yasrib juga menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin pada umumnya, terlebih fakir miskin, mereka juga bergembira dengan kedatangan Ja'far. Ja'far sangat penyantun dan banyak membela golongan duafa, sehingga dia digelari Abil Masakin, bapak orang-orang miskin. Abu Hurairah bercerita tentang Ja'far. Ia berkata, "Orang yang paling baik kepada kami, golongan orang-orang miskin, ialah Ja'far bin Abi Thalib. Dia sering mengajak kami makan di rumahnya, lalu kami makan apa yang ada. Bila makanannya sudah habis, diberikannya kepada kami pancinya, lalu kami habiskan sampai dengan kerak-keraknya." Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Rum di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan, apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin komandan di antara mereka." Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordan, mereka mendapati tentara Rum telah siap menyambut kedatangan mereka dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan lengkap. Pasukan mereka juga terdiri dari 100.000 milisi Nasrani Arab dari kabilah-kabilah Lakam, Juzam, Kuda'ah, dan lain-lain. Sementara, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang itu berhadap-hadapan, pertempuran segera berkobar dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syuhada ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya yang kemerah-merahan, lalu dipukulnya kaki kuda itu dengan pedang, agar tidak dapat dimanfaatkan musuh selama-lamanya. Kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Sementara dia bersenandung menyanyikan sajak nan indah. "Wahai, surga nan nikmat sudah mendekat. Minuman segar, tercium harum. Tetapi engkau Rum, menghampiri siksa, di malam gelap gulita, jauh dari keluarga. Tugasku, menggempurmu." Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat. Suatu ketika tangan kanannya terkena sabetan musuh sehingga buntung. Maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus pula terkena sabetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang masih utuh. Tetapi, tidak berapa lama kemudian, kedua lengannya tinggal sepertiga saja di buntung musuh. Secepat kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abi Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, sehingga akhirnya dia gugur pula sebagai syuhada, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid lebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih mendapat berita ketiga panglimanya gugur di medan tempur. Beliau pergi ke rumah Ja'far bin Abi Thalib anak pamannya. Didapatinya Asma, istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengaduk adonan roti, merawat anak-anak, memandikan dan memakaikan baju mereka yang bersih. Asma bercerita, "Ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau diserubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk." Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Beliau berkata, "Mana anak-anak Ja'far, suruh mereka ke sini." Maka kupanggil mereka semua dan kusuruh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau.
Mereka berebutan untuk bersalaman kepada beliau. Beliau menengkurapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, demi Allah, mengapa Anda menangis? Apa yang terjadi dengan Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Ya, mereka telah syahid hari ini." Mendengar jawaban beliau, maka reduplah senyum kegirangan di wajah anak-anak, apalagi setelah mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh. Mereka diam terpaku di tempat masing-masing, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala mereka. Rasulullah berucap sambil menyeka air matanya, "Wahai Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya, wahai Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian kata beliau selanjutnya, "Aku melihat sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya." Sahabat Alif Nun, begitulah kisah Ja'far bin Abi Thalib dalam memperjuangkan agama Allah dan menemani Rasulullah. Semoga kita bisa berkumpul bersama mereka di surga nanti. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dari kami. Jazakumullahu khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.